Ya, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Gubernur, Bapak Emmanuel. Selamat datang. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Immanuel Melkiades Latoya. Kepada Bapak, Ibu silakan. Selamat pagi buat kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif Bank Indonesia, Ibu Bibi Destuti, Principal Advisor of SDGs SDG Project di Indonesia, Bapak Tulang, dan Jerman, Mr. Morris dan Mr. Yan, Kepala Dinas Provinsi dan Kota-Kota yang hadir, Bupati Batam juga keduanya, kemudian Bupati kedua juga, dan seluruh peserta kegiatan Festival Iklim Pemuda dan Komunitas TPS, penempatan dan Malaysia yang hadir dengan saya hormati dan juga semua tamu yang hadir di sini. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Mohon maaf dulu, saya lupa ada program Bapenas. Oh, online. Seorang yang saya ingin menyapa perwakilan dari Bapenas RI, kemudian juga kepala kita NGO yang ada di Kupang dan di berbagai daerah, dan selanjutnya kepala pimpinan dari negara provinsi yang itu dari berbagai OPD yang ada pada provinsi. Pertama, tentu kita akan bersyukur karena kita bisa dipertemukan dalam acara yang baik ini. Peluncuran internasional Climate Initiative Small Grants Project ini dalam keadaan sehat sejahtera. Atas nama pemerintah Nusa Tenggara Timur, saya berterima kasih kepada Asosiasi Internasional Indonesia dan pemerintah Federal Jerman melalui GIS, Badan Kerjasama Internasional Jerman, yang telah menangani kegiatan ini di Kupang. Kegiatan ini adalah bentuk sinergi dalam menangani pembangunan yang secara iklim dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur. Hadirin yang saya hormati, visi misi kami di NTT adalah membangun NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Kami tentu membutuhkan banyak sekali tangan pihak yang bisa membantu kami untuk memastikan bahwa pembangunan sumber daya manusia dari sumber daya alam di Nusa Tenggara Timur dipastikan berkelanjutan, inklusif, dan harus betul-betul memahami betul dampak dari krisis iklim yang nyata di lapangan. Beberapa kali saya ikut terlibat dalam diskursus antara Badan Kementerian Pembangunan, KPD, Provinsi NTT dengan banyak pihak untuk mengangkat pembangunan yang betul-betul mengantisipasi krisis iklim yang nyata di lapangan. Provinsi NTT termasuk yang ingin berdiri di depan dalam rangka bertempur dengan krisis iklim ini. Tahun ini kami sebagai negara kepulauan dan karakteristik geografis dan musuh ekonomi yang khas, termasuk yang paling mendapatkan dampak nyata dari perubahan iklim yang terjadi di dunia dan Indonesia. Kabupaten Kabupaten di NTT mengalami ancaman multidimensi. Yang pasti itu adalah kekeringan yang berkepanjangan. Yang pasti itu merusak tanaman-tanaman yang sudah ditanam. Degradasi lahan yang bersifat erosi dan hilangnya kesuburan tanah. Menurunnya produktivitas pertanian, peternakan,
perkebunan, bahkan sudah masuk pada wilayah pelabuhan perikanan. Hingga krisis kedaulatan sumber daya air bersih yang menjadi problem utama masyarakat Indonesia adalah krisis air bersih yang baik dipakai untuk minum manusia, dipakai juga untuk ternak maupun pertanian, perkebunan dan sebagainya. NTT sebagai provinsi yang juga tumbuh besar dari sektor pertanian, sumbangan ekonomi PDRB sektor pertanian bagi seluruh ekonomi NTT mencapai mendekati 30%, dan total populasi yang ada di sektor pertanian di NTT 60% populasi ada di sektor pertanian. Sehingga tentu dalam kondisi ini kami membutuhkan banyak tangan untuk kami memastikan sektor pertanian tetap bertumbuh baik di samping perkebunan, peternakan, perkebunan perikanan dan sebagainya. Kondisi ekstrim ini bukan hanya sekedar soal lingkungan, tapi bertransformasi nantinya menjadi krisis sosial, ekonomi, dan menjadi kestabilan situasi ekonomi dan sosial dan juga mungkin politik. Kelompok-kelompok yang bersih oleh mereka bersentuhan dengan sumber daya alam seperti petani, peternak, baik di skala kecil maupun skala besar. Kelompok rentan yang pasti terkenal itu adalah kelompok anak-anak, perempuan, dan juga pemuda. Dari semua yang paling terdampak dari krisis iklim ini, terutama adalah perempuan yang pasti mengalami beban ganda. Anak-anak muda dan juga anak-anak kita juga mengalami ketidakpastian masa depan akibat ketidakpastian iklim ini. Apabila panen terdampak, dia langsung menyentuh tiang penopang utama keluarga. Dan itu pasti akan berimplikasi ke pendidikan, kesehatan, dan juga aspek-aspek lainnya. Jika dengan demikian, langkah pertama pembangunan inklusif yang kami harapkan datang dari gerakan hari ini bisa sama-sama kita komunikasi. Mudah-mudahan, dan saya tahu ini proyek ini ada visi dari sini, mudah-mudahan bisa membantu kami melewati semuanya. Kami berharap agar cetak biru pembangunan yang jadi bisa kita luruskan. Pertama, terkait kapasitas kaum muda, baik terkait pengetahuan praktis bisa kita perkuat. Kemudian meningkatkan keterlibatan pemuda, perempuan, dan anak-anak agar mereka bersubstansi dalam perencanaan pembangunan rendah emisi tingkat daerah dan betul-betul suara dan juga harapan mereka bisa digambarkan di dalam kebijakan ke depan. Ketiga, tentu terkait inovasi aksi iklim di tingkat lokal yang mampu bahwa solusi yang relevan itu tentu harus sesuai dengan konteks wilayahnya. Yang ada di Manggarai belum tentu cocok di Lembata. Yang ada di Lembata belum cocok di Lembata sudah ketiga region. Yang penting kita tahu substansi poinnya, ada tempat di lokalnya sudah bisa kita gunakan ke daerah lokal. Kami berharap agar nantinya kaum muda menjadi aktor utama untuk mencapai keberlanjutan program ini. Solusi yang dibuat kaum muda diharapkan lebih inovatif, menggunakan digital teknologi tepat guna, dan tentu akhirnya mendorong kepemilikan bersama itu dikerjakan di komunitas lokal. Kami berharap ada implementasi program yang sudah mereka kerjakan sendiri seperti IKI Small Grants Project ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan berbasis lokal, komunitas, dan juga dari bawah, bukan didorong dari atas provinsi, kabupaten, kota, tidak muncul dari bawah. Terutama pada tema hari ini, Festival Iklim Pemuda, kolaborasi untuk masa depan rendah emisi. Saya berharap anak-anak muda yang ada di sini bisa mengembangkan komitmen, agenda maupun aksi konkret yang lebih membuat seluruh pemuda NTT ini bisa lebih percaya diri menatap pembangunan berkelanjutan di provinsi NTT. Akhir kata, dengan memohon restu Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, saya meluncurkan International Climate
International Climate Initiative Small Grant Project ini Sulawesi. Semoga kita bisa bekerja bersama, bahu-membahu memastikan bahwa kerja bersama ini sukses di setiap kabupaten kota, di tingkat lain di kecamatan, desa kelurahan maupun sampai di kampung-kampung RW dan sebagainya. Semoga Tuhan merestui yang baik kita dan bersama-sama atasi krisis ini. Terima kasih buat teman sudah hadir, Ibu dari internasional dari Jerman, ada Mr. Maurice dan Mr. Jan. Terima kasih. Kemudian dari Principal Advisor of SDGs, SDG Project di Indonesia, Bapak Nasir Dulu, kemudian juga dengan semua yang sudah hadir dari beberapa daerah, khususnya sahabat saya, Bapak Bupati Magelang dan juga ibunya.